Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Ketemu lagi dengan Buat Makan TV teman-teman. Kali ini saya akan bahas mengenai Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika. Jadi Menteri Pertahanan Amerika ini baru tahu dia bagaimana cara pandang Prabowo tentang pertahanan. Prabowo ini orangnya sangat disiplin sekali teman-teman ya, disiplin sekali. Karena saking disiplinnya, ya dia kelihatan keras gitu ya. Itu karena disiplin teman-teman. Seperti ini aja, Sintayong ngelola timnas Indonesia kan disiplin sekali dia. Nah, dari komparasi itu teman-teman saya, karena selama di lingkaran itu berapa tahun ya saya di lingkaran sisi-sisi itulah ya, saya ceritakan, saya nggak mau cerita terlalu banyak. Intinya Prabowo ini banyak sekali teman-teman pengalamannya, banyak sekali ya. Saya ceritakan sedikit ya. Dia tuh selain anak seorang ahli ekonomi, ya, dia juga seorang perwira tentara, dan hari ini dia sudah jenderal penuh. Dia juga seorang pengusaha. Kebayang nggak survivingnya dia? Jadi macam-macam pengalaman itu dia sudah alami teman-teman. Itu yang secara makronya ya. Secara mikro banyak sekali, yang kecil-kecil, yang detail-detail itu kalau mau menjelaskan kisah-kisah Prabowo. Kita lihat ya, bagaimana tough-nya seorang Prabowo itu. Orang biasanya kalah bersaing di Pilpres satu kali udah kapok. Udah kapok teman-teman. Tapi Prabowo nggak kapok. Ya, jiwanya tuh sportif. Sportif, lihat aja kata-katanya dia. Ya, kelihatan sportivitasnya. Bahkan sampai 4 kali baru jadi presiden. Lihat aja katanya, selalu sportif ya, dikalahkan. Ya, walaupun agak-agak emosius sebentar, kembali lagi ke normal lagi. Jadi, sportivitasnya terlihat di situ. Ya. Makanya, presiden kali ini pengalamannya banyak banget. Pengalaman banyak ya. Nah, mudah-mudahan ya, dengan usia yang sudah lumayan sepuh menjadi presiden, mudah-mudahan ya. Jadi orang itu kan ada tingkatan-tingkatan teman-teman ya, usianya. Nah, kematangan, maturenya, kedewasaan, terus ada kebutuhan dasar manusia di situ apa saja. Kita kalau belajar teori kebutuhan manusia itu ada. Nah, di usia sekarang ini adalah usia di saat tidak mementingkan diri sendiri lagi. Nah, kalau itu bisa dipegang dan itu bisa diimplementasikan oleh Prabowo sebagai presiden, Indonesia bisa hebat. Bisa hebat, asal prinsipnya dia pegang teguh, mensejahterakan rakyat, menghilangkan korupsi di Indonesia, saya rasa bisa. Karena presiden adalah pemimpin tertinggi eksekutif teman-teman. Jadi dia bisa melakukan apa saja, khususnya nih ya, khususnya untuk pemberantasan korupsi di negeri ini yang sangat banyak. Teman-teman kalau lihat tampang saya mungkin deso gini ya, memang saya selalu dari dulu tampangnya deso begini, walaupun saya kumpulnya orang-orang asing gitu ya, dari seluruh penjuru dunia, tapi saya tetap aja deso teman-teman. Bahasanya bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa, padahal lingkungan saya orang-orang bahasa Inggris, bahasa macam-macam. Tapi tetap saya kalau ketemu sesama orang Jawa gitu ya, di kantor bahasanya Jawa halus. Makanya Jawa saya nggak hilang kan. Selalu begitu. Saya kumpul orang asing itu lama teman-teman, bertahun-tahun. Lingkungan saya orang asing. Tapi saya tetap bahasanya Jawa medok. Saya nggak pengaruh, karena saya punya prinsip. Saya punya
rasa kebahagiaan tuh jika saya jadi diri saya sendiri. Dan bangga akan Indonesia, bangga akan kedesaan saya, desa saya. Tuh saya merasa peace di dalam tubuh, di dalam hati saya tuh. Ya, saya nggak pernah tergoda ya. Jangankan yang hal seperti itu, saya nggak gumunan. Ya, nggak gumunan saya. Orang kan tergoda harta, tahta, wanita ya. Saya nggak tergoda teman-teman tiga itu. Walaupun saya juga butuh cari harta untuk makan, beli beras gitu ya. Tapi saya nggak terlalu tergoda hal-hal seperti itu. Sampai melakukan hal-hal yang lupa diri itu. Enggak. Enggak teman-teman ya. Itulah idealisme, itulah pilihan juga. Nah, kembali lagi ke Prabowo. Prabowo itu disiplin sekali teman-teman orangnya. Saya nggak mau cerita terlalu panjang ya. Saya bisa cerita panjang padahal. Cuma saya nggak mau cerita. Disiplin sekali orangnya. Nah, jadi saya berharap dengan Prabowo menjadi Presiden RI hari ini, saya berharap korupsi diberantas. Ya, korupsi diberantas. Itu aja teman-teman ya. Karena saya tuh sebenarnya pengen banyak sharing ya tentang pengalaman hidup saya yang dari akar rumput sampai kemana gitu ya. Saya ingin sharing. Dan itu sudah tertanam di dalam diri saya. Tahap demi tahap saya pakai rasa merasakan. Jadi petani itu seperti apa, jadi pedagang seperti apa, jadi seorang yang katanya enak itu seperti apa. Ya, jadi ini seperti apa, jadi seperti apa. Ujung-ujungnya teman-teman ya, ujung-ujungnya ini kita ini tidak punya apa-apa. Ujung-ujungnya ini kita bukan siapa-siapa. Ujung-ujungnya ini kita tidak tahu apa-apa. Itu ujung-ujungnya teman-teman. Ya, di dalam perjalanan hidup itu seperti itu. Itulah journey namanya. Ya, kita ini bukan siapa-siapa teman-teman. Ya, bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang yang sombong di dunia ini, ya punya kekuatan menghancurkan sesama, dia akan hilang-hilang juga teman-teman dari bumi ini. Dia akan musnah juga dari bumi ini. Karena dia memang tidak ada dan dia bukan siapa-siapa. Ya, memang kita ini bukan siapa-siapa teman-teman di bumi ini. Benar, bukan siapa-siapa. Kecil sekali kita ini. Kita dikasih virus dikit aja udah pada kelepek-kelepek. Iya kan? Tapi masih aja banyak manusia sombong di dunia ini. Ya. Buat senjata menghancurkan sesama manusia. Coba seperti Palestina tuh, orang meninggal banyak sekali anak-anak dan wanita. Itu kejahatan yang luar biasa kalau menurut saya itu. Dihancurkan pakai senjata-senjata berat. Itu juga kejahatan. Kenapa sesama manusia nggak bisa berdamai? Ya, karena saling ego. Egonya kuat di situ. Akhirnya pakai senjata saling menghabisi. Apakah mereka tidak akan habis? Habis teman-teman. Ya, mereka di dunia ini nggak lama teman-teman, hancur sendiri nanti. Kenapa harus saling menyakiti? Kenapa pertanyaannya? Ya karena di dalam dirinya itu yang bicara nafsu. Ya, nafsu itu macam-macam teman-teman. Yang dijalani mereka oleh nafsu-nafsu serakah, nafsu-nafsu sombong. Ya, jadi nafsu itu ya ada jenis-jenisnya, ya, teman. Nafsu yang amarah, senang marah tuh. Ada nafsu yang senang makan enak tuh nafsu juga itu. Ada nafsu yang senang pamer, ini nafsu juga tuh. Nah, ada nafsu-nafsu tapi yang baik-baik, ada juga namanya nafsu mutmainah. Jadi dunia ini sebenarnya apa? Benar fana, ya itu jawabannya. Dunia ini adalah fana. Makanya nggak usahlah saling menyakiti, saling sombong. Ya. Oke, itu saja teman-teman ya, opini hari ini. Nanti kita update lagi berita yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.